Semangat pagi sobat-sobat semua, juga emak-emak yang hebat. Pada pagi ini saya akan berbagi cara membuat makanan tradisional ya, khas Sunda ini, namanya lupis ketan. Makanan ini cocok disajikan kalau kita sambil minum kopi sore-sore atau juga sebagai pengganjal di pagi hari ya. Rasanya enak dan makanan ini sudah mulai jarang. Biasanya kita hanya ditemukan di pasar-pasar tradisional. Nah, tapi saya akan di sini membuat karena ini makanan ini jadi favorit keluarga saya, ya. Di samping rasanya enak, kemudian sehat, ya, karena kita tidak pakai pengawet. Caranya pun sangat sederhana sehingga bisa dibuat emak-emak sekalian di rumah bisa membuatnya sendiri. Bahannya pun sederhana, ya, hanya terbuat dari ini ada beras ketan yang sudah saya rendam tadi setengah jam. Jadi sambil saya beres-beres saya rendam. Ini sudah ditiriskan. Kemudian daun pisang, jangan lupa dilap dulu ya, dibersihkan daun pisang. Kemudian juga dijemur supaya jangan pecah-pecah ketika kita menggulungnya. Kemudian hanya tambah garam saja. Ya, kita mulai aja ya, mama sekalian. Tahap awal ini si beras yang sudah dicuci, direndam dan ditiriskan saya tambah dengan garam ya, biar tidak hambar nanti ya, sama garam. Kemudian kita aduk. Ini sedikit terlalu kecil nih. Ada sendok besar nggak? Kita aduk. Jadi kita aduk sampai rata. Ya, makasih. Ya. Setelah kita aduk rata, kita persiapkan untuk pembungkusnya. Ya, caranya sangat mudah. Ya, kita tadi sudah siapkan daun pisang. Kemudian jangan lupa kita buat ini untuk menguncinya. Ya, ini terbuat dari lidi, sapu lidi. Makanya sapu lidi saya sering beli karena saya sering pakai untuk buat ini nih, untuk nanti mengunci dari si daun ini. Dipotong-potongnya sekitar 3 cm ya. Nah, caranya supaya mendapat efek yang bagus, warna hijau yang alami dari nanti si lupis ini, daun ya kita yang hijaunya di dalam, kemudian kita gulung ini untuk nanti membuat tempatnya ya. Nah, dulu saya tidak berpikir ini bagaimana seperti ini, tapi dengan berjalannya waktu akhirnya ketahuan di kuncinya bahwa cara membuatnya ini cukup dibuat bulat-bulat seperti ini ya. Ukur pakai 2 jari. Kalau saya senangnya tidak terlalu besar, ukur pakai 2 jari. Setelah sini kita kunci salah satu lubangnya ya, sebelah mana saja boleh. Hanya satu yang harus diingat, ini tidak boleh ada sobek atau jebol ya. Jadi dikunci seperti ini ya. Ini tuh ya, udah rapi. Kemudian kita buat lagi, coba lagi satu lagi. Kita gulung ya, yang bagian hijaunya di dalam. Kita gulung, ukurannya terserah, tapi saya senangnya dengan 2 jari ya, selebar 2 jari tambah sedikit. Nah, salah satu kita kunci yang rapi, jangan sampai bocor ya. Seperti ini ya, mama sekalian. Nah, saya buat agak banyak ya. Setelah ini seperti ini ya, ini udah rapi, udah bagus. Kita masukkan tadi si ketan yang sudah kita kasih garam ya, ke dalam. Nah, ini ya, 3, 4, 5. Nah, satu lagi rahasianya, ketika sudah masuk sebagian dari ketan yang kita masukkan supaya padat, kita ambil ini tusuk sate ya, tapi yang tajam, jangan yang tajam, yang di bawah ini yang tumpulnya kita coba rapihkan, padatkan sehingga ini agak padat nih ya, dia turun si beras ketannya turun ke bawah jadi padat.
Seperti ini ya, emak-emak semua ya, bisa bikinnya gampang banget kok. Udah, ini agak keras, kita masukkan lagi, karena ini kan udah turun ya, masukkan lagi. Nah, udah penuh nih ya, kita penuh, kita padatkan lagi. Awas, hati-hati jangan sampai nanti si daunnya yang ketusuk, nanti bisa jadi jebol. Malah nanti ketika direbus keluar itunya apa, si ketannya. Udah ya, seperti ini. Udah padat, kurang kayaknya sedikit lagi, kurang padat. Jadi kalau nggak padat nanti jadinya lembek. Nah ini ya, seperti ini. Udah nih, kita rapihkan. Nah sekarang ujungnya kita kunci lagi seperti membuat lontong ya. Dulu ada tutorial saya bagaimana membuat, cara mudah membuat lontong. Ini sama, kita seperti ini, kemudian kita kunci pakai lidi ya, tapi awas, hati-hati jangan sampai jebol atau sobek. Nah seperti ini ya, rapi. Ini seperti ini, kemudian ini juga terisi padat ya. Coba kita buat satu lagi, ini sudah selesai. Coba lagi ya, sekali lagi ya, saya beri. Contohnya pasti ibu nanti emak-emak bisa lah di rumah bikin, nanti langsung coba untuk anak-anak. Kemudian ini di samping makanan ini sehat juga, saya ini membuat ini 1 kilo ya, biasanya nggak langsung habis sekali makan, itu bisa kita simpan di kulkas. Jadi masukkan ke dalam plastik ya, kita bungkus plastik, kemudian masukin ke dalam kulkas, besoknya masih bisa langsung dimakan. Tapi kalau misalnya agak keras, untuk membuat supaya lebih lembek, bisa di kukus sebentar ya. Jadi saya ini untuk persiapan anak-anak kemil. Biasanya kalau malam-malam kadang-kadang dia cari makanan ya, saya udah siapkan. Jadi emak-emak gak usah terus kelamaan di dapur, buat agak banyak, masukin kulkas, tapi cari yang nggak pakai pengawet, tetapi bisa disimpan agak lama gitu ya. Ini agak bisa disimpan agak lama karena dia terlindung, terbungkus, tertutup, karena gak ada, jadi bisa tahan lama. Nah seperti ini ya, untuk padat mulai kerasa keras, lalu setelah itu kita kunci. Jadi kalau saya usahakan untuk keluarga kita makanan itu makanan yang sehat ya, karena kita udah hidup di dunia nggak sehat ya, di luar banyak sekali yang membuat kita bisa sakit, polusi dan segalanya ya. Kita usahakan asupan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita makanan-makanan yang sehat ya, salah satu di antaranya. Ya, kembali ya, kita kunci lagi ujungnya. Nah seperti ini. Caranya sangat mudah, seperti ini ya. Jadi ini seperti ini ya. Jadi lakukan sampai selesai, sampai habis, baru setelah itu kita rebus. Mudah kan ya mama ya, selamat mencoba di rumah. Nanti kita teruskan dengan bagaimana merebus, ada triknya juga bagaimana supaya hasilnya bagus ya, tidak lembek ya. Nah emak-emak sekalian, ini saya sudah selesai membungkus semua tadi ketannya. Saya akan coba ini untuk langsung dimatangkan saja ya, dengan cara direbus ya. Kita masukkan dulu ke dalam panci. Jadi tahap awal adalah kita masukkan dulu tadi si
bungkusan ketan ini ke dalam panci sebelum nanti diisi dengan air ya, supaya nanti si ini rapi, kemudian nggak lari-lari, kemudian juga nggak becek ya, nggak beyek gitu kalau misalnya kita mulainya dengan air dingin. Jadi setelah ini disimpan ke panci, saya tadi sudah didihkan juga air panas ya, ini sudah mendidih. Jadi tahap selanjutnya setelah disimpan di dalam panci, kita isi dengan air yang sudah mendidih. Nah ini ya, Mama nih triknya nih, harus kita lakukan ini ya, supaya hasilnya nanti bagus si lupisnya. Nah ini kita kasih penuh aja biar nanti nggak usah nambah-nambah. Nah terendam sudah ya si lupis ini. Setelah itu kita baru nyalakan kompornya. Nah setelah ini dia tutup, kemudian kita rebus kurang lebih 1 jam ya, 1 jam. Kenapa setengah jam pun sudah matang, hanya nanti si ketan itu kalau baru setengah jam dia tidak akan nempel, tidak akan bersatu. Jadi kan kalau lupis itu ketika dipotong itu nempel. Nah itu langsung mendidih ya, kemudian kita tutup ya, gitu ya Mama. Simple sekali, sangat mudah, pasti semua bisa ya. Kita tutup. Baik sobat-sobat semua dan Mama, inilah hasilnya yang kita tadi buat ya. Lupisnya sudah matang ya, kemudian kita lihat ini mulus sekali tuh ya. Jadi yang tadi kita kunci ini betul-betul rapat, tidak ada sobekan, sehingga membuat lupis kita mulus ya, tidak jebol, tidak keluar ketan yang ada di dalam ya. Jadi ini bagus. Nah kita hasilnya seperti ini ya. Nah untuk melihat apakah ini sudah matang atau belum ya, lupis itu sempurna atau tidak, kita bisa potong ya, potong aja. Nah untuk melihat, nah ini dia hasilnya. Jadi kalau yang sudah betul-betul jadi, teksturnya akan kelihatan si ketan ini bersatu, lengket satu sama yang lain ya, jadi tidak terpisah-pisah. Tandanya ini sudah bisa kita konsumsi ya, kita makan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian juga ukurannya usahakan kita sama, hanya kebetulan tadi daunnya agak nggak lebar-lebar ya, sehingga nggak terlalu panjang. Jadi teman-teman bisa nanti emak-emak bikin bisa lebih panjang ya apabila daunnya memang lebar ya, jadi ukuran terserah. Kemudian juga ada yang membungkus dengan segitiga, juga silahkan ya, tapi yang jelas menguncinya harus betul-betul tertutup, jangan sampai si ketan ini dia bisa keluar, itu saja intinya ya. Nah baik, untuk menyajikan lupis ini saya sudah siapkan ya. Di sini ada kelapa parut yang sudah dikukus sebentar saja ya. Ini seperti ini. Kemudian ditambahkan sedikit garam supaya ada rasanya. Kemudian kalau lebih bagus, lebih enak kelapanya yang agak muda sedikit, tapi jangan kelapa tua ya. Jadi enak nanti dimakannya. Kemudian juga saya siapkan di sini ada gula merah yang sudah direbus ya. Jadi caranya iris gula merah seperti biasa ya, iris, kemudian masukkan ke dalam panci, rebus dengan sedikit air saja, jangan terlalu banyak ya. Nanti apabila kurang bisa ditambahkan, tapi awal kita airnya jangan terlalu banyak, untuk nambahin sih gampang saja. Kemudian sebelum kita masukkan atau sebelum kita pakai, terlebih dahulu kita saring ya, supaya kotoran-kotorannya tidak ikut serta ke dalam gula yang akan kita konsumsi ya. Lebih bagus lagi gula aren ya, gula aren itu akan lebih manis. Jangan pakai tambahan gula yang sintetis ya,
mak-mak ya, kita kan di sini akan menyajikan makanan yang sehat untuk keluarga kita. Jadi usahakan semua alami, tidak ada tambahan bahan-bahan pengawet atau kimia atau apapun ya. Jadi kita betul-betul ini makanan sehat. Nah, untuk menyajikannya ya, kita potong ya, kita buka dulu dikupas. Emang agak lengket, tetapi karena tadi dipadatkan, ini si lupis ini jadi padat. Nah, bisa dilihat ya, itu ini padat ya, padat tuh. Jadi semua dari ujung, dari sampai ini terisi, karena tadi kita coba dipadatkan ya. Itu rahasianya kenapa lupis ini bisa seperti ini. Kita potong-potong ukurannya terserah, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian dimasukkan ke kelapa tadi yang sudah diberi garam dan sudah dikukus ya. Ini enak banget kalau dimakan sama teh panas, teh pahit yang panas ya, teman di sore hari ya, minum kopi atau minum teh panas. Nah, oke, sudah. Kemudian kita gulingkan ke kelapanya. Nah, dia akan nempel karena ketan ini kan agak ada lengket-lengketnya ya. Tapi bagi yang senang dengan tambahan kelapa juga boleh. Jadi bukan hanya yang nempel di lupisnya juga, tapi ditambahin misalnya pas waktu makannya, tidak masalah. Ya, ini enak banget loh kalau dicobain. Makanya mak coba ya di rumah buat. Nah, seperti ini ya. Nih, jadi kepengen langsung makan nih. Oke, udah kebungkus sama kelapanya. Ya, seperti ini ya. Ini saya mau nyoba cuma 4 aja deh, 4 potong ya. Jadi mama sekalian, ini makanan tradisional ini harus kita lestarikan. Jangan sampai nanti anak-anak kita tidak paham, tidak tahu makanan tradisional kita apa, kalah dengan makanan yang sekarang makanan kekinian ya. Ini aset kita nih, makanan tradisional. Jadi salah satu caranya ya, kita sebagai emak-emak, kita memperkenalkan kepada anak-anak kita, jangan sampai kalah nanti dengan makanan yang ada dari yang masuk ke negeri kita dari luar ya. Dan di samping itu, yaitu tadi, ini makanan yang sehat ya, tidak pakai pengawet ya, tidak pakai pokoknya yang kimia-kimia. Ini jauh makanan ini dari hal-hal seperti itu. Jadi ini sangat sehat untuk keluarga. Nah, kemudian ini bisa juga ditambahkan, kalau yang senang tambahkan kelapa ya, boleh juga. Ini enak banget ya kalau ini ya, kalau kita tambahkan seperti ini ya. Kemudian tambahkan gula yang tadi sudah kita buat ya, ini di atasnya sesuai selera. Kalau saya sukanya manis, jadi manis-manis gurih gitu rasanya ya, karena kan tadi si lupisnya kita kasih garam, ada asin-asinnya dikit. Kemudian juga si kelapanya juga kita kasih garam, ada juga asin-asinnya dikit, tambah manis
jadi rasanya gurih. Kita coba yuk. Nah, ini dipotongnya mudah ya. Ini empuk-empuk. Kurang gulanya. Tambah kelapanya. Enak banget. Jadi sobat-sobat semua, emak-emak semua, selamat mencoba makanan yang enak, sehat untuk keluarga kita. Selamat mencoba, pasti bisa. Terima kasih.